الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Qala berkata Tabrani hadis sana telah menyebutkan kepada kami Yahya bin Abdullah bin Abdawiyah al-Baghdadi telah menyebutkan kepadaku, bapakku telah menyebutkan kepada kami Abdul Wahab bin Atta dari Yunus, dari Hasan, dari Ibnu Abbas. Berarti dari Ibnu Abbas. Anin Nabi itu dari Nabi, dari Ibnu Abbas dari Nabi. Qala berkata Nabi berkata, inna fi jahannam lawadhiyah, sungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat lembah. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat lembah. Lembah kan berarti dataran tinggi yang memiliki jurang yang dalam. Lintang jurang neraka jahanam, sungguhnya terdapat lembah. Tastaidu jahanam, dan jahanam itu sendiri meminta perlindungan kepada Allah. Di dalam jahanam terdapat lembah, dan jahanam itu sendiri meminta berlindung kepada Allah. Fikulli yaumin, yaitu untuk setiap hari berlindung kepada Allah dari lembah itu dalam bilangan satu hari. Arba'u mi'atin marratin, itu sebanyak 400 kali. Ini Masya Allah ya, nang jero jahanam ana lembah. Jahanam itu sendiri berlindung kepada Allah dari lembah itu dalam hitungan sehari 400 kali. Berarti ini menunjukkan betapa mengerikannya lembah itu, sampai-sampai jahanam itu berlindung kepada Allah dari lembah ini. Dzalika al-wadi, maka lembah itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang riya dari umat Muhammad. Lembah itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berbuat riya dari umat Nabi Muhammad. Di antaranya lihamili kitabillah, di antaranya orang yang menghafal kitabullah, orang yang menghafal Al-Quran. Qadarullah, diberi karunia oleh Allah memiliki suara yang bagus. Nah, ini berpotensi kalau suatu saat kemudian berbuat riya, maka diancam dengan lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Ini sampai yang baca Al-Quran suaranya tidak bagus, ya alhamdulillah juga, karena suara yang bagus tatkala melantunkan Al-Quran, mudah menghafalkan Al-Quran, ini cobaan. Bayangkan saja kalau suatu saat kemudian dia membaca sendiri, ya tidak begitu takjub, tapi begitu dia disuruh tampil di depan, disaksikan oleh ribuan manusia, lantas kemudian ada beberapa orang yang memujinya, ya sudah menjadi, kalau hati tidak memiliki imanan yang kuat, tauhidnya tidak kuat, dia terjerumus di dalam lembah. Seharusnya karunia itu menjadi nikmat dari Allah, tapi menjadi bencana. Malah kadang-kadang sok aneh kesu dengan nyuruh tunjuk yang sing paling apik. Ini kan ya, ini makanya sampean kalau suatu saat kemudian bisa membaca Al-Quran, qadarullah tidak diberi suara yang merdu, perlu disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, suara Quran begitu merdu membaca Al-Quran, karena ini adalah suatu cobaan, dan kadang-kadang pelakunya juga tidak terasa. Ya bayangkan lah, apa mending konek seandainya maca Qurannya api di post pakai sing rekam nang video di status WA oleh orang lain dan yang lain-lain, ini berpotensi seperti itu. Kemudian berikutnya, walil musaddiqu fi ghairi dzatillah, atau orang yang ahli bersedekah untuk selain Allah. Dheweke rajin gemar bersedekah tapi memiliki tujuan selain Allah. Di antaranya kalau di dalam kitab tauhid itu disebutkan. Nah, ini kan kitab tauhid, kitab yang lain, ana judul bab di sana itu yaitu termasuk syirik, amal soleh
karena memiliki tujuan dunia. Di antaranya adalah dia memberikan harta bendanya di jalan Allah, tapi dengan maksud dan tujuan main tambah rezeki ini. Jaman iki kan cara iku lah nyemen tambah rezeki niki jenengane amal soleh karena selain Allah. Wong asline jenenge ya karena tujuan dunia mah niku. Yang seperti ini juga termasuk kategori ria. Sekalipun di dalam ayat Al-Qur'an ya kita katakan bahwa yang namanya bersedekah di jalan Allah, Allah lipatkan ganda pahalanya. Itu betul. Tapi itu tidak boleh menjadi tujuan. Panjenengan nanti bisa cek itu nek panjenengan nanti merujuk ya nang tafsir Ibnu Katsir. Nanti panjenengan lihat surat Hud ayat 15 ayat 16 jenengan dalam tafsirnya. Nanti jenengan akan melihat penafsiran dari surat Hud ayat 15 sampai 16. Di surat Hud itu kan disebutkan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, maka kami Allah akan memberinya di dalam dunia tanpa sedikit pun dirugikan, tetapi di dalam akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Dan mereka kemudian yaitu sia-sia terhadap apa saja yang dilakukan. Nah, nang tafsir disebut diantaranya yang dimaksud ayat itu adalah orang yang bersedekah di jalan Allah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, tapi memiliki motivasi tujuan dunia. Ini suara dia apa-apa. Dunia ini mungkin duai. Dunia ini di alam. Oh, suaranya apa ya, masya Allah jenengan. Waduh, seneng rasanya nang dunia. Tapi nggak semua akhirat kalau dia apa-apa itu maksudnya. Dan berikutnya walil haji ila baitillah, atau orang yang berhaji menuju Baitullah tetapi memiliki tujuan bukan di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad. Hadis tadi riwayatnya Musnad Imam Ahmad. Bab 2 nomor hadisnya 212. Musnad Imam Ahmad nomor hadis 212. Ya. Anak lembah nang jahanam itu sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari lembah itu, dan lembah itu disediakan untuk orang-orang yang berbuat ria. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yuraun, mereka orang-orang yang berbuat ria atau memperlihatkan atau memamerkan amalan solehnya kepada selain Allah. Dan berikutnya waqala Imam Ahmad, telah menyebutkan Imam Ahmad lagi, jangan nanti nulisnya pada posisi yang terakhir aja. Telah menyebutkan kepada kami Abu Nuaim, telah menyebutkan kepada kami Al-A'mas dari Amr bin Murrah. Kalau berkata Amr bin Murrah berkata, kunna julusuna inda Abi Ubaidah, kami pernah duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berarti sahabat Nabi. Kami duduk di sisi Abu Ubaidah. Fadzakaru ria'ah, mereka kemudian menyebutkan tentang ria. Pada saat itu orang-orang menyebutkan permasalahan ria. Kemudian orang-orang membicarakan masalah ria. Maka berkata seorang laki-laki yang dijuluki Abu Yazid. Abu Yazid berkata, ana wong lanang sing dijuluki Abu Yazid berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana'an nasa bi'amali, barang siapa yang berbuat sum'ah kepada manusia dengan amalannya. Sum'ah itu ana wong amal soleh, tapi dheweke iki seneng nek ana wong membicarakan tentang kesolehannya. Iki jenenge sum'ah. Iya. Sampean sholat men sholate diomong wong, oh ka sholate api iki jenenge sum'ah. Karena sum'ah kan diambil dari kalimat sami'a yasma'u, sama artinya ke pendengaran. Wong ria sing sifatnya seneng dheweke kemudian supaya orang-orang berbicara masalah kebaikannya, kesolehannya. Jadi semakin akeh wong alim
maka semakin bangga hatinya ki jenenge sum'ah. Dewe hati-hati terhadap permasalahan ini. Karena sifat manusia ki senengnya dialem. Kenapa? Iya psikologis. Secara psikologis manusia, yang namanya manusia pada saat ini ki seneng dialem. Padahal dialem menurut pandangan Islam ki kok bisa jadi sum'ah. Mulanya anak wong amal tujuannya main dialem. Mulanya kata Rasulullah kalau dalam hadis yang lain, apabila engkau melihat orang memuji dirimu maka tebarkanlah pasir ke dalam mukanya. Nang hadis Rasulullah kan iku nek ana wong alim di hadapanmu maka disuruh kita mengambil pasir saburna. Saburna tuh tujuannya kan men supaya kita tidak merasa bangga hati gitu. Nek kan ora. Dialem mau tambah, ngetel. Gitu ya. Ya hati-hati lagi posisi masalah hati manusia sih. Semua. Maka kemudian kata Rasulullah, barang siapa berbuat sunnah dengan amalan solehnya dan dia memamerkannya, maka Allah Subhanahu wa taala memamerkan kepada makhluknya. Nah Allah sidane dipamerkan sisan manusia, artinya wong ngairi krungu kabeh. Ka ahli sedekah, ka ahli sedekah, ka ahli sedekah, ka ahli sedekah, ka ahli sedekah. Mulane wong sumane suatu saat dheweke sedekah nang masjid ora diumumna jenengane kesu. Ciri-ciri gue nang wong sumah ki ngenten-ngenteni ning ana pengumuman nang masjid ki jenenganku, siki jenenganku, siki jenenganku ayo. Mulane kadang-kadang ana wong sing ora gelem ditulis yaitu jenengane cukup hamba Allah. Ki juga kudu hati-hati juga. Engko mbok kena ujub. Ki kan liane pada disebut jenengane aku sih ora. Wah, jadi kan. Iya benar, angel kan pokoknya angel semua hal. Mulane ulama banyak mengeluhkan masalah ini. Ulama yang sering mengeluhkan masalah ini. Sing ditulis ya salah, sing ora ditulis juga angel. Contoh itu di hamba Allah. Wah, nang kono ana wong 199 disebut jenengane kabeh, siji tok Abdullah jenengan. Ki kan aku tok sing ditulis hamba Allah. Waduh. Iki kan ki hamba berarti hamba Allah ki aku. Kan angel lagi ki masuknya kok ujub ya baru baik akan menghapuskan amalan soleh seperti api yaitu menerjang kayu yang kering. Ya hapus pada hilang anak-anak bekasnya angin ya angin. Nah maka kalau orang berbuat sum'ah nah Allah sengaja dipamerkan sisan. Mulanya sampean kalau satu orang berbuat sum'ah nah Allah harus semuanya mendengar ngomong kabeh ya. Dan berikutnya lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhlukannya itu menghinakannya dan merendahkannya. Akhirnya Allah ndatikna dalam pandangan manusia yang lain sekalipun dia muji akhirnya merendahkan dan menghinakan.